izin share screen ya. Oke, share screen udah masuk belum? Oke. Udah. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, aku Syafira Dwi dari Kedokteran Angkatan 22. Kita habis ini bakal membahas terkait tentang gastrointestinal di K16. Oke, apa aja sih yang bakal kita bahas? Yang bakal kita bahas adalah dari sekresi, juga ada di gastric dan juga absorption. Kemudian ada intestinal fluid dan juga electrolyte transport. Dan yang terakhir ada fisiologi dari liver atau hepar. Oke, langsung masuk aja. Jadi sekresi terlebih dahulu. Sekresi ini banyak terjadi pada daerah pit atau invaginasi epitel dalam submukosa. Di usus itu disebut sebagai cryptal liver hood. Dan kita juga harus mengingat struktur apa aja sih yang bisa mensekresi dan apa yang sekresinya. Nanti itu kita bakal bahas terkait mukosel, parietal cell, Schiff cell, endocrine cell, dan juga sel panet. Nah, mekanisme dasar dari rangsangan ini itu biasanya terkait sama kontak makanan dengan epitel yang nanti bakal merangsang saraf enterik dan juga ada rangsangan saraf otonom. Otonom ini untuk parasimpatisnya itu mostly untuk meningkatkan, untuk menaikkan dari sekresinya. Nah, kalau simpatis ini ada yang turun dan juga ada yang naik. Mostly itu menurunkan, tapi ada beberapa tempat seperti yang pada saliva itu dia bisa menaikkan sedikit. Kemudian itu dipengaruhi oleh hormon-hormon. Nah, nah, untuk dasar dari sekresi ini, dia bisa mensekresi dari organik dan juga air dan elektrolit. Oke, langsung masuk aja ke bagian organ yang pertama. Yang pertama ini ada organ saliva. Itu dari kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, sublingual, dan juga bukalis. Nah, sekresinya itu kurang lebih 800 hingga 1.500 ml per hari. Kemudian pH-nya ini nggak yang terlalu basah, yang nggak terlalu asam, yaitu dari 6 hingga ke 7. Dan ini juga menyekresi dua jenis protein. Yang pertama ada serosa dan juga seresi mukus. Kalau serosa ini itu banyak mengandung dari petialin atau alfa amilase. Dan kalau mukus, ya sekresinya mukus itu untuk mengelumasi dan perlindungan dari permukaan-permukaan selnya. Nah, ini harus diingat banget ini. Ini sering banget keluar di ujian, baik kita ujian maupun di lomba-lomba juga pernah keluar, yaitu kelenjar parotis itu bisa biasanya menyekresikan jenis serosa. Kalau submandibularis dia mensekresikan serosa dan juga mukus. Dan kalau yang sublingualis itu mukus, tapi ada sedikit dari serosanya. Dan kalau bukalis itu mostly mukus. Nah, kalau di saliva ini, dia itu banyak mensekresinya dari jenis kalium dan juga bikarbonat. Dan dikit dia tuh dibandingkan darah, dia tuh lebih dikit dari untuk natrium dan juga kloridanya. Karena nih ada aku kasih gambar, itu jenis-jenis dari apa yang dilakukan oleh saliva. Sekresi aktif kalium, sekresi HCO3-min, kemudian dia mengabsorpsi natrium, absorpsi Cl. Oke, kemudian untuk saliva ini, fungsi dari saliva itu adalah untuk kebersihan mulut. Jadi yang pertama, yaitu aliran saliva ini membantu membuang bakteri maupun partikel-partikel makanan tersisa. Kemudian dia mengandung faktor yang bisa menghancurkan bakteri. Itu contohnya adalah enzim lisozim. Kemudian dia juga mengandung antibodi protein yang bisa untuk menghancurkan bakteri yang ada di rongga mulut. Nah, kalau nggak ada saliva ini, bisa bisa lama-lama terjadinya infeksi, pulsasi maupun ada karies gigi. Kemudian untuk pengaturan saliva ini, tadi kan ada diatur oleh saraf ya. Pertama ada saraf parasimpatis, ini utamanya muslinya adalah saraf parasimpatis yang dimana nukleus salivatorius ini yang bagian superior dan juga inferior itu dikontrol oleh saraf parasimpatis sepanjang dia ke batang otak. Dan dirangsangnya oleh adanya rangsangan taktil. Rangsangan taktil pengecapan, terutama makanan-makanan yang asam dan juga benda halus. Kemudian ada rangsangan lebih tinggi, yaitu dari bau. Kalau kita mencium bau enak, itu kan kita rasanya kayak ngiler ya. Nah, itu dia banyak mensekresi dari saliva ini. Kemudian ada respon dari lambung dan juga usus. Itu saat kita mau eh, muntah, mual tuh kurang lebih bakal banyak mensekresi saliva. Kemudian yang simpatis ini. Nah, simpatis pada saliva ini agak berbeda dari simpatis lainnya pada pencernaan karena dia juga ada menaikkan dalam jumlah sedikit.
Dan ini berasal dari ganglia cervicalis superior yang berjalan sepanjang dinding pembuluh darah ke kelenjar saliva. Nah, kalau faktor sekunder yang bisa mensuplai dari saliva ini, maaf, itu adanya suplai darah. Suplai darah parasimpatis. Nah, parasimpatis ini kan dia melebarkan pembuluh darah sehingga eh, kayak nutrisi itu tuh banyak bakal lebih banyak ke kelenjarnya sehingga itu bisa kayak em, melebarkan pembuluh darah. Kemudian salivari itu sendiri secara langsung bisa melebarkan pembuluh darah sehingga menyediakan peningkatan nutrisi ke kelenjar saliva seperti yang diberikan oleh sel penekrasi. Sebagian dari tambahan efek vasodilator ini juga disebabkan oleh adanya si kallikrein. Kallikrein ini disekresi oleh sel saliva yang aktif yang dia itu bekerja sebagai suatu enzim untuk memisahkan satu protein darah yaitu alfa 2 globulin. Nah, alfa 2 globulin ini bisa membentuk bradikinin. Nah, bradikinin ini adalah satu vasodilator yang kuat. Jadi, fungsinya lebih dari kayak parasimpatis, tapi dari suplai darahnya. Oke, ini juga aku tambahin tuh gambar dari sekresi saliva. Kan juga harus ingat kalau parasimpatis ini bisa ditingkatin oleh kayak makanan, nausea juga bau-bauan, dan dia dihambat oleh kayak dia dehidrasi, akuta, terus kayak tidur, tuh bisa bisa menurunkan dari efek parasimpatisnya. Dan parasimpatis ini nanti reseptornya itu pada yang di M dan dia ACH. Kemudian untuk second messengernya itu IP3CA2+. Itu harus inget banget nih. Pernah keluar di soal info tahun lalu kalau nggak salah. Kemudian kalau simpatik itu dia ke yang Na, terus dia ke yang beta tadi tuh. Nah kalau second messengernya dia yang CAMP. Oke, lanjut aja kita ke esofagus. Nah, kalau di esofagus ini kebanyakan tuh mukus. Karena kan efeknya kan, apa fungsinya kan emang kayak dia cuma numpang lewat, terus nah biar dia nggak luka-luka karena banyak yang digerakkan pressure segala macamnya, dia kasih mukus supaya sebagai pelumas saat kita menelan. Nah, bagian lambung dan juga awas vagus ini ada kelenjar mukus campuran. Kita bagi jadi dua fungsinya ya. Memang untuk esofagus atas, mukus yang disekresi itu bisa berguna untuk mencegah ekskoriasi mukosa. Kalau yang bawah itu untuk melindungi dinding esofagus dari refleks asam lambung. Nah, sebenarnya walaupun kita punya pelindungan dari esofagus, dari mukus ini, kadang-kadang masih terjadi tuh adanya kayak tukak lambung ataupun luka pada esofagus yang bagian distal itu gara-gara dari refleksnya yang berlebihan dari asam lambung atau bisa kita juga kenal sebagai barat esofagus. Kemudian di lambung ini kita kenal ada berbagai jenis sel. Tipe selnya yang pertama ada parietal cell atau nama lainnya adalah oxyntic cell. Kemudian ada sieve cell itu peptic cell. Kemudian ada G cell dan juga ada mucus. Saya bisa try. Nah, kan juga harus ingat apa aja sih yang mereka keluarin, apa sih yang mereka sekresikan. Kalau parietal cell ini atau oxyntic cell ini dia pakai kan di bagian fundus ya, di bagian body itu bisa mensekresi untuk HCl dan juga intrinsic factor. Nah, kalau sieve cell agak bawahan dikit dia mensekresi pepsinogen. Kemudian untuk G cell-nya dia pada bagian antrum dia mensekresi gastrin. Kalau bagian mukus itu dia mensekresi mukus dan juga sedikit dari pepsinogen. Itu kan harus benar-benar ingat. Kemudian ada dua tipe kelenjar tubular yang di lambung. Pertama, ada kelenjar oxyntic atau gastrik dia mostly berada pada 80% proksimal lambung. Kemudian ada kelenjar pilorus, itu 20% dari distal lambung. Apa aja sih itu kelenjar-kelenjarnya? Nah, kalau di kelenjar osentik itu banyak sel neck mukus atau sel leher mukus, sel parietal, dan juga sel peptik. Nah, tapi kalau yang bagian pilorus, bagian bawah, itu banyak sekresi mukus dan juga hormon gastrin. Dan uh, bedanya adalah dia tidak ada sel parietal. Makanya sebenarnya pada bagian pilorus ini ada sedikit dari sieve cell. Jadi bedanya dia tidak ada sel parietal.
Kemudian di lambung itu kan ada namanya HCl ya atau asam lambung. Gimana sih cara mekanisme sekresinya? Nah, si HCl ini tadi kan diproduksi oleh nih parietal cell. Sel parietal ini dia mostly dipompa oleh si yang namanya hidrogen kalium ATPase. Hidrogen kalium ATPase. Yang pertama, cairan di intraseluler yang di sel ini itu ada namanya CO2. CO2 itu diproduksi dari metabolisme aerobik. Kemudian dia bakal bercombine, dia bakal gabung sama namanya H2O atau air dan katalisasi oleh carbonic anhydrase sehingga dia menjadi H2CO3. Kemudian H2CO3 ini bakal dipecah lagi menjadi dua yaitu ion H+ dan juga HCO3-. Nah, ion H+ ini pada membran apikal yang dekat sama lumen itu disekresi ke lumen lambung menggunakan tadi tuh yang HK-ATPase. Sehingga dia terjadi pengeluaran aktif dengan kaliumnya. Kaliumnya masuk ke sel, ion H-nya keluar sel. Kemudian di membran basolateral, yang tadi itu HCO3- ini bakalan diabsorpsi ke darah, di saraf darah, dengan pompa Cl-HCO3 exchanger. Dan ini sangat berfungsi pada pH basa makanan. Kayak dari HCO3 kan bisa jadi basa, kalau Cl-nya jadi asam gitu. Cl masuk ke sel dan sekresi melalui kanal klorida ke lumen. Nah, kan dia kan keluar ke lumen ya. Tadi juga ada H+. Nah, mereka jadi satu menjadi HCl. Makanya nanti banyak yang banyak asam lambung yang keluar. Terus pada lambung ini kita bisa bilang dia itu ada sekresi HCl dan juga absorpsi HCO3. Kak, fungsinya NAK ini apa sih? Nah, NAK ATPase ini dia itu mengakibatkan Na natrium intraselnya rendah karena keluar ke darah kan. Dan itu berkontribusi terhadap reabsorpsi natrium dari lumen canaliculi. Jadi, kebanyakan dari K dan juga natrium di canaliculus direabsorpsi ke dalam sitoplasma sel dan ion hidrogennya itu mengambil tempatnya di kanal kulit. Jadi kayak dia membantu dari yang transport lainnya. Jadi kalau aku kecepatan ngomongnya atau kurang jelas, bilang aja ya. Oke, lanjut lagi ke faktor yang merangsang dari sekresi lambung. Sekresi lambung ini banyak banget dirangsang oleh 3 hormon. Itu adalah ada asetilkolin ACH, gastrin, dan juga histamin. Ini kita bahas di bawah, oke? Kemudian sekresi dan aktivasi pepsinogen. Pepsinogen ini tuh disekresi awal nggak aktif kan. Tapi setelah dia kontak dengan adanya HCl atau asam lambung, dia menjadi pepsin yang aktif. Dan itu disekresi oleh sel peptik dalam kelenjar oksintik. Oke, fungsinya adalah untuk proteolitik aktif dalam medium yang asam. Kemudian ada faktor intrinsik oleh sel-sel parietal. Nah, faktor intrinsik ini atau intrinsic faktor ini berfungsi banget untuk mengabsorpsi vitamin B12 di ileum. Kalau nggak ada sifat intrinsik, kita bakal, nah kalau nggak ada faktor intrinsik, kita bakal menjadi anemia perniciosa. Karena misalkan kalau partai yang rusak, misalkan gastritis, dia juga bakal berkurang dalam sekresi asam lambungnya dan berkurang dari penyerapan si vitamin B12 yang kita tahu sangat berfungsi dalam pembentukan darah HB. Kemudian kelenjar pilorus. Di bagian pilorus ini dia banyak mengekspresi tadi itu yang mukosa, jenis encer, dan hormon gastrin dan juga sedikit jadi pepsinogen. Kalau yang mukus permukaan itu mensekresinya mukus yang kental. Jadi beda ya, dia kalau yang pilorus itu mukus yang encer, kalau yang permukaan itu mukus yang kental. Dan sebagai proteksi utama dan melumasi transport makanan terjadi. Oke, bahas ke hormon tadi, asetilkolin. Asetilkolin ini diproduksi oleh nefros vagus dan nanti vagus ini bakal ke gasik mukosa, terus bakal ke muscarinic reseptornya yang 3 di parietal cell. Terus ini tadi second messenger apa? IP3 CA2+ itu ingat aja. Terus eh, saat dia binding dengan reseptornya tadi muscarinic itu dia menyebabkan fosfolipase C-nya aktif sehingga dia mengeluarkan IP3 dan diasilgliserol. Nah, IP3 ini dia rilis kalsium dari intrasel. Sehingga nanti
Ca atau kalsium itu bakal bergabung sama di asetilgliserol mengaktifkan protein kinase sehingga bisa mensekresi ion A+. Kemudian secara tidak langsung dia juga bakal menstimulasi ECL. Nah, untuk merilis histamin. Yang tadi histamin juga membantu jadi sekresi hanya ini. Terus ada namanya obat atropin. Nah, obat atropin ini untuk memblok dari fungsinya ACH ini. Kemudian blok muscarinic receptor dan aksi dari ACH. Oke. Terus untuk yang gastrin. Gastrin ini diproduksi oleh hormon gastrin atau G cell, sel G. Itu berada pada kelenjar pylorus pada bagian antrum lambung. Kemudian dia distimulasi paling poten oleh asam amino yang namanya triptopan dan penilalanin. Dan gastrin ini ada dua bentuk, guys. Yang pertama ada yang kecil atau G17 dan juga ada yang besar G34. Itu aja. Kalau yang kecil dia lebih rendah angkanya, kalau besar lebih tinggi angkanya. Bedanya apa sih, Kak? Nah, kalau yang kecil ini dia tuh sekresinya tuh respon terhadap makanan. Jadi makanan masuk, yang kecil duluan keluar. Nanti setelah adanya selama interdigestive period kayak di antara itu baru yang si besar keluar. Nah, sama kayak si ACH, dia itu juga bakal eh, ini merangsang dari ECL dan untuk membuat si histamin itu merilis H+. Itu namanya adalah potentiation atau dia kayak bekerja sama sehingga menghasilkan efek yang lebih besar. Hmm. Dan ini juga efek ke sel parietal dengan mekanismenya endokrin atau sirkulasi, bukan difusi lokal. Nah, itu melalui kolesitokinin B. Nah, ini yang terakhir dari histamin. Histamin ini diproduksi oleh ECL sel di mukosa lambung dan difusi ke sel parietal. Ini kan bedanya tadi, kalau yang lainnya tuh endokrin, kalau yang histamin ini dia difusi ke sel parietal. Kemudian dia menstimulasi sekresi ion H+ melalui reseptor histamin 2 berpasangan dengan adenyl siklase dengan GS protein dan second messengernya CMP. Nanti CMP ini bakal mengaktifkan si protein kinase A, baru dia bisa menghasilkan H secretion. Obatnya apakah untuk menghambat dari produksi histamin ini? Itu menggunakan cimetidine. Ini kalau kamu mau tahu dari grafiknya, ini sangat penting, guys. Kalian bisa lihat dengan jelas nih kayak ACH itu bakal merangsang M3 reseptor, gastrin, CCKB, histamin, H2. Nanti ACH sama gastrin ini dia GQ. Terus dia bakal second messengernya IP3 CA2+. Kalau yang histamin dia GS, second messengernya CAMP. Dia sama-sama fungsinya untuk sekresi ion H+. Nah, dia juga bisa dihambat oleh si omeprazole atau obat PPI. Jadi kalau kalian banyak mendengar obat PPI itu adalah si yang zole-zole ini. Itu kalau obat gastr biasanya. Kemudian di lambung itu ada namanya fase sekresi lambung itu ada 3 macam. Yang pertama ada fase sefalik, fase gastrik, dan juga fase intestinal. Nah, kalau fase sefalik ini saat makanan tuh belum masuk lambung, jadi makanannya masih gak ada di lambung itu. Itu kayak sinyal dari korteks cerebelli dan pusat nafsu makan di amigdala juga hipotalamus. Contohnya apa, Kak? Kayak kita membayangkan, kita mencium aroma yang enak, itu bakal merangsang untuk mensekresi HCl itu berlebih. Dan itu 30% dari sekresi lambung itu dikeluarkan oleh si fase sefalik. Kemudian saat makanannya masuk nih, nah itu udah masuk ke fase gastrik. Itu adanya dari muncul refleks esophagovagal, refleks enterik, dan juga mekanisme gastrit. Dan dia menyuplai 60% dari sekresi lambung. Paling banyak. Kemudian ada fase intestinal. Itu makanan di bagian atas usus lambung atau duodenum. Saat makanan di bagian duodenum. Lambung terus menyekresi jumlah kecil sebagian akibat gasin yang didapatkan oleh mukosa duodenum. Jadi dia walaupun makanan itu udah masuk ke duodenum, tapi dia juga mensekresi sejumlah kecil dari asam lambung. Itu kayak 10%-nya gitu. Oke. Kemudian hambatannya apa? Hambatan dari sekresi lambung itu pertama, sudah tidak dibutuhkan untuk mengaktifkan pepsinogen jadi pepsin. Ketika makanan itu sudah masuk ke usus halus, itu berkurang produksinya.
Kemudian sudah turunnya pH lambung. Jadi makanan tuh udah kayak udah asam, jadi nggak perlu lagi kita kita kasih asam lagi, jadi stop gitu. Kemudian ada somatostatin. Nah, somatostatin ini diproduksi oleh sel D. Itu ada pathway sendiri, ada direct pathway dan juga ada indirect pathway. Kalau direct itu dia menghambat adenyl siklase dari via GI protein, ya GI. Dia sehingga CMP itu berkurang. Kemudian kalau yang indirectnya dia menghambat dari rilis histamin yang HCl tadi itu, dan juga menghambat dari gastrin dari G sel. Kemudian ada prostaglandin. Prostaglandin ini bakal mengaktifasi GI protein dan juga bakal menghambat adanya siklase. Sama ya yang GI protein. Pokoknya GI protein ini yang menghambat. Kemudian kalau yang hormon dari usus halus seperti sekretin. Nah, tujuan fungsional yang menghambat sekresi lambung itu untuk memperlambat perjalanan kimus dari lambung ketika usus halus sudah terisi atau aktif secara berlebihan dan kerusakan karena asam berlebih. Oke, ini juga ada aku kasih untuk penyakit-penyakitnya dari eh, gimana sih kalau eh, sekresi dari ion H plusnya itu berlebih atau bagaimana atau berkurang gitu. Kemudian kita pindah ke pankreas. Pankreas ini eh, eksokrin itu ada 90% daripada endokrinnya. Dan enzim itu disekresikan oleh asinus, terus aqueous komponen itu oleh centroasinar, dan juga nanti bakal dimodifikasi oleh yang ductal cell. Ini berurutan ya. Asinus, kon, centroasinar, dan juga ductal cell ke bawah. Kemudian parasimpatis stimulasi sekresi pankreas dan simpatis menghambat sekresi pankreas. Jadi kalau parasimpatis itu bakal mensekresi pankreas, kalau simpatis dia bakal menghambat sekresi pankreas. Ini tadi berbeda sama yang di saliva. Terus enzim pencernaan proteolitik disekresi dalam bentuk tidak aktif dan akan menjadi aktif ketika sudah sekresi ke saluran pencernaan. Itu kita buat menghindari dari kerusakan si pankreasnya sendiri. Apa aja itu? Yang pertama ada trypsinogen. Trypsinogen ini enzim enterokinase yang disekresi oleh mukosa usus ketika kimus berkontak dengan mukosa. Jadi makanannya kontak dengan mukosa keluar si trypsinogen. Kemudian trypsinogen secara otokatalisasi tripsin yang sudah terbentuk dari trypsinogen yang sebelumnya disekresi. Jadi kayak udah tripsin ini dibentuk dari trypsinogen yang sebelumnya sudah diaksesi sebelumnya. Jadi kayak masuk kembali keluar. Oke. Dan ada kimotripsinogen. Itu tripsin yaitu untuk membentuk kimotripsin. Prokarboksipolipeptidase diaktifkan dengan cara yang serupa juga. Jadi ada banyak nih. 1, 2, 3, 4 jenis enzimnya. Kemudian untuk aqueous komponen itu kan ada dari sentroasinal dan juga ductal cell. Nah, kalau sekresi pankreas itu sifatnya itu adalah isotonik. Ada berupa natrium, klorida, kalium, dan juga bikarbonat. Pada bagian apical membrane itu ada transporternya ClHCO3. Kalau yang di basal membran itu ada NAK ATPase sama NAH exchanger. Itu kan harus hafal guys. Kayak apa aja sih exchanger ataupun kanal-kanal yang ada di pankreas, ada di usus segala macamnya nanti. Oke, terus eh, pengaturan dari fungsi sekresi pankreas ini untuk apa? Yang pertama, untuk digestif sendiri. Yang kedua, untuk menetralkan H+ atau asam dalam kim yang akan dibawa dari lambung ke duodenum. Jadi sifatnya si pankreas kan lebih kayak ke basa ya. Jadi dia bakal menetralkan dari yang asam, hasil dari asam dari yang lambung itu. Yang pertama, ACH dari yang vagus vagus atau parasimpatis, dia itu bakal meningkatkan dari sekresi pankreas. Juga eh, CCK atau kolesistokinin disekresi oleh mukosa duodenum dan juga duodenum bagian atas ketika makanan masuk ke dalam usus. Kemudian ada hormon sekretin yang disekresi oleh mukosa duodenum dan duodenum ketika makanan yang sangat asam masuk ke lambung. Jadi ini bisa meningkatkan dari sekresi dari pankreas. Nah, kalau yang menghambat itu apa aja? Kalau yang menghambatnya itu adanya lemak di bagian distal lambung, distal usus halus, maaf, usus halus itu bakal menghambat dari sekresi pankreasnya.
dan juga dimediator oleh eh, peptide peptide YY yang disekresi oleh sel endokrin di ileum dan juga somatostatin. Jadi kalau udah masuk ke bagian ileum atau bagian distal lambung, itu bakal udah menghambat dari pankreas itu sendiri. Kemudian di pankreas juga ada fase-fasenya guys. Fase-fase itu ada 3 fase, sama sefalik, gastrik, juga intestinal. Kalau bagian sefalik ini, sinyal saraf dari otak itu bakal ke lambung kan ya. Itu bakal mensekresi ACH. Terus dia bakal rangsang sekresi dari pankreasnya. Jadi ACH dia kan juga bisa merangsang pankreas kan. Itu dia ada menyumbangkan 20% dari total enzim pankreas. Nah, hanya sedikit yang ke usus halus karena sedikit air dan juga elektrolit yang disekresi bersama enzim. Pokoknya di fase ini sedikit yang ke usus halusnya. Kemudian pada fase gastrik, rangsangan saraf terhadap sekresi enzim terus-menerus. Itu kayak 5-10% enzim pankreas. Hanya sejumlah kecil yang ke usus karena tidak adanya sekresi cairan secara terus-menerus juga. Kemudian pada fase intestinal ini pada fase paling banyak, setelah kim atau makanannya itu masuk ke usus halus, sekresi pankreasnya paling banyak gitu karena dia paling dibutuhkan saat itu, terutama terhadap respon pada hormon sekretin. Sorry. Nah, ini kalian bisa melihat juga asam dari lambung melepaskan sekretin dari dinding duodenum, lemak dan asam amino menyebabkan pelepasan kolesitokinin (CCK). Rangsangan vagus melepaskan enzim dalam asinus, itu juga bisa meningkatkan. Sekretin mengakibatkan sekresi cairan pankreas dan bikarbonat sangat banyak. Terus sekretin dan kolesitokinin diabsorpsi ke dalam aliran darah. Oke, itu yang bisa menyebabkan dari banyaknya sekresi pankreas. Kemudian kita ke empedu. Di empedu ini banyak fungsinya untuk mencerna lemak. Itu ada emulsifikasi dan juga pembentukan dari misel. Dan juga ada mengekskresi produk buangan dari darah, contohnya kayak bilirubin dan segala macamnya. Kemudian empedu ini disekresi dalam 2 tahap oleh hepar. Yang pertama, disekresi oleh sel-sel fungsional utama hati, yaitu sel hepatosit. Sekresi awal ini mengandung jumlah besar asam empedu, kolesterol, dan juga zat organik lainnya. Empedu ini disekresikan di dalam kanalikulus biliaris kecil yang terletak di antara sel-sel hati. Kemudian empedu bakal mengalir ke dalam kanalikulus menuju ke septa interlobularis, ductus yang lebih besar, terus ke ductus hepaticus, kemudian ke ductus communis, dan keluar ke duodenum. Empedu yang dipekarkan dalam kantong empedu, kantong empedu itu contohnya dengan cara air dan juga elektrolitnya direabsorpsi dan banyak menyelesaikan empedu ke dalam empedu berupa garam empedu. Dan kalian harus tahu juga kalau sebenarnya bile building ini tuh nggak semuanya bakal keluar ke usus halus, ke duodenum, tapi ada yang masih disimpan di kantong empedunya sendiri. Pengosongan dari kantong empedu atau sekresi dari empedu ini dipengaruhi oleh mekanisme kimia, mekanisme hormonal, yang adalah CCK, juga sekretin, kemudian mekanisme neural atau vagus. Pokoknya vagus ini bakal meningkatkan dari seluruh sekresi ada di gastrointestinal. Oke, gampang sih. Kemudian untuk yang di usus halus. Jadi kita lihat di sini ada kelenjar Brunner di submukosa. Kelenjar Brunner ini bakal dirangsang oleh adanya sangat taktil ataupun ada iritasi pada bagian mukosa duodenum. Kemudian juga dirangsang oleh adanya nervus vagus atau parasimpatis. Juga ada dari hormon organisasional, tentunya adalah sekretin. Kemudian bakal dihambat dengan adanya rangsangan dari nervus simpatis. Makanya juga kalau kita makin stres itu bakal mengurangi dari si si kelenjar Brunner ini. Kan dia bagus fungsinya untuk melindungi duodenum dari HCl sangat asam. Kemudian ada namanya Crypta Lieberhund. Nah, Crypta Lieberhund ini dia itu bakal diikatkan sekresinya oleh karena adanya refleks dari saraf enterik atau rangsangan taktil juga iritasi. Itu bakal mensekresi apa aja? Bakal mensekresi sel gallbladder yang bakal menghasilkan mukus, kemudian dia enterosit
yang bakal menghasilkan air dan juga elektrolit. pH ini tuh mostly basa. Itu dari 7,5 hingga 8. Dan bedanya kalau enterosit ini di bagian permukaan filin dia untuk mereabsorpsi. Kemudian ada enzim-enzim pencernaan apa aja? Itu ada peptidase, eh, dia mengubah untuk peptida kecil menjadi asam amino. Kemudian ada sukrase, maltase, isomaltase, laktase itu mengubah disakarida menjadi monosakarida. Kemudian ada lipase untuk mengubah lemak menjadi asam lemak juga gliserol. Kemudian ke usus besar. Usus besar ini dia mostly mukus guys. Dia mensekresi mukus. Usus besar juga mempunyai kita liver hole, tapi eh, mukosanya itu nggak mempunyai fili-fili yang seperti di usus halus. Nah, sekresinya itu dari sel mukosa tuh bakal mukus tuh bakal menghasilkan si mukus ya ya. Kemudian dari sekresi sel epitelnya bakal mensekresikan ion bikarbonat. Dan di sini tidak ada enzim pencernaan. Ingat. Kemudian dia bakal ditingkatkan oleh sama kayak tadi ada rangsangan taktil, terus ada refleks saraf setempatnya yang nervus vagus itu bakal merangsang si mukus. Kemudian ada yang di rangsangan nervus vagus parasimpatisnya setengah hingga 2/3 di sel usus besar. Dia menyebabkan kenaikan jumlah sekresi mukus dan juga peningkatan dari peristatik kolon. Nah, juga dia bakal ditingkatkan oleh gangguan emosional. Misalkan orang gangguan emosional tuh dia bisa saja adanya kenaikan dari parasimpatisnya. Fungsinya apa sih, Kak? Ya sama kayak biasanya, mukosa fungsinya untuk melindungi dinding usus terhadap ekskoriasi, juga melindungi dinding usus dari aktivitas bakteri, dan juga melekatkan bahan feses, dan juga menjaga sawan agar asam dari feses tidak menyerang si dinding usus itu. Yes. Ini adalah ringkasan dari bab sekresinya, dari saliva, gaster, pankreas, bile. Itu kan harus ingat apa saja yang dia sekresikan, apa saja yang meningkatkan, apa saja yang menurunkan. Mesti sudah terbahas tadi. Kemudian kita bahas untuk yang digestion dan juga absorption. Beberapa makanan itu gak bakal terserap ke dalam tubuh kalau dia itu nggak dalam jenis yang bisa diserap. Jadi harus ada mekanisme dari pencernaan awal terlebih dahulu. Nah, apa sih digestion dan juga absorption ini? Kalau digestion ini itu memecah struktur kimia karena menjadi molekul yang dapat diabsorpsi. Kalau absorption itu adalah perpindahan nutrisi air maupun elektrolit dari lumen ke sirkulasi. Itu dia ada yang menggunakan patternnya seluler dan juga paraseluler. Hmm. Ini nanti yang bakal kita bahas dari karbohidrat, protein, lipid, vitamin, bile salt, CA, dan juga ada eh, Fe. Oke, langsung aja ke yang karbohidrat. Karbohidrat ini hanya bentuk monosakarida yang dapat diabsorpsi oleh sel epitel. Apa aja sih monosakarida itu? Tiga ya guys, ada glukosa, galaktosa, dan juga fruktosa. Yang pertama, untuk glukosa dan juga galaktosa ini, dia bakal melewati apikal membrane atau yang dekat dengan lumen, itu menggunakan Na-glukos kontransport atau SGLT1. Karena dia pakai Na-glukos ini, dia termasuk dari transport yang aktif. Nah, kalau dia melewati basolateral, yang dekatnya sirkulasi, itu menggunakan GLUT2. Itu dia transport difusi terfasilitasi. Dia nggak aktif. Kemudian kalau yang fructose, dia melewati apical membrane. Ini beda ya, fructose ini beda sendiri. Kalau apical membrane, dia bakal melewati si GLUT5. Terus kalau di basolateral, dia melewati si GLUT2. Dan semuanya ini adalah transport difusi terfasilitasi. Oh, kita bahasin dulu tadi dah. Nah, untuk makanan-makanan itu bakal dicerna oleh si saliva atau alfa amilase, bakal menjadi alfa dextrin, maltosa atau maltoriose. Itu bakal diubah oleh enzim-enzim kayak maltase, sukrase, dan juga alfa dextrinase menjadi glukos. Terus ada namanya trehalus. Itu bakal diubah oleh enzim trehalase menjadi glukos. Jarang sih ini sebenarnya, tapi kayak ya kita harus tahu.
Itu keluar di soal-soal. Kemudian kalau laktus itu bakal dicerna oleh laktase, bakal menjadi glukos dan juga galaktos. Kalau sukrus dicerna oleh sukrase menjadi gluktos dan juga fruktos. Ingat ya, maltosa ini glukos-glukos ya sebenarnya. Tapi itu satu doang. Maltosa glukos-glukos, laktos, glukos-galaktos, sukrus, glukos, fruktos. Yes, itu aman. Nah, kalau ada kelainan, misalnya kegagalan memecah karbohidrat jadi monosakarida, maka akan menahan air agar tidak agar akan menahan air agar tetap jadi isoosmotik kan, sehingga menjadi osmotik diare. Ataupun contoh lainnya itu ada laktos intoleran. Karena Na itu juga menarik. Kemudian kita pindah ke protein. Protein ini juga perlu diubah dalam bentuk kayak asam amino, dipeptide, dan juga tripeptide untuk bisa diabsorpsi. Nah, ada dua jenis, yaitu ada N-peptidase dan juga ekspeptidase. Kalau N-peptidase ini, dia menghidrolisis ikatan peptida bagian dalam. Contohnya adalah pepsin, tripsin, chymotrypsin, asase. Kalau ekspeptidase, sama kayak namanya, ekso kan luar ya. Itu dia menghidrolisis asam amino dari ujung terminal dari protein dan peptida. Contohnya adalah si karboksipeptidase A dan juga B. Kemudian gimana sih aktif dari si penyerapan protein ini? Pertama, kan bentuknya personogen ya. Personogen ini bakal diaktifkan tadi gara-gara HCl atau pH-nya yang asam menjadi pepsin. Terus kalau antipersenogen bakal menjadi tripsin karena bantuan dari endrokinase. Dan tripsin ini nanti bakal membantu dari pencernaan sama-sama lainnya. Kemudian nanti di bagian lambung, protein dengan bantuan pepsin bisa berubah menjadi amino asid, asam amino, dan juga oligopeptidase. Kemudian kalau di usus halus, protein ini dengan bantuan tripsin, tripsin, atase, pokoknya semua tadi itu bakal menjadi asam amino, dipeptide, dan juga tripeptide. Terus kalau dia masih dalam bentuknya oligopeptidase, dia bakal dicerna lagi oleh enzim peptidase jadi asam amino, dipeptide juga tripeptide. Jadi mereka harus dalam bentuk tiga ini. Kalau nggak tiga ini nggak bisa dicerna. Oke. Kemudian tadi masih protein juga. Asam amino, lumen ke sel dengan kalau yang bagian lumen ke sel bagian sini itu dengan bantuan Na amino acid cotransport di bagian apical membrane. Terus nanti sel ke sirkulasi dengan difusi terfasilitasi di basolateral membrane masing-masing dengan 4 jenis transport. Yaitu nanti ada namanya neutral, acidic, basic, dan juga ada imino amino acid. Ya, ada 4 jenis transport pada bagian basolateral nanti ini. Oke, terus ada nanti di peptide dan juga tripeptide ini paling banyak diabsorpsi karena ada ion H, ion H dependent transport yang ini pada bagian apical membrane. Kemudian nanti gradien ion H ini berasal dari perpindahan natrium dan juga hidrogen ya di apical membrane. Kemudian nanti bakal dihidrolisis menjadi asam amino dengan sistosolik peptidase. Keluar sel dengan difusi terfasilitasi nanti. Kemudian kalau ada gangguan-gangguan gimana? Kalau ada gangguan seperti defisiensi enzim pankreas, dia bakal menyebabkan kerusakan dari eksogen pankreas. Kalau gitu, eh, ya contohnya adalah cystic fibrosis dan juga kanker pankreatitis. Kemudian kerusakan pada transport di sel epitel intestin. Nanti bakal seperti Na amino acid transport ini kerusakan pada bagian ini contohnya pada penyakit sistinuria, yang dimana asam amino tidak diabsorpsi dan keluar bersama feses nantinya. Kita nggak mengabsorpsi itu. Kemudian untuk yang lemak ini lebih susah untuk kita reabsorpsi karena dia sifatnya tuh hidrofobik. Lemak-lemak yang kita makan contohnya adalah trigliserida, kolesterol, dan fosfolipid. Nah, kita langsung mulai aja pencernaannya di step bagian-bagiannya ya. Nah, kalau yang pada lambung,
Lambung ini fungsinya itu untuk mengaduk dan mencampurkan lipid-lipid sehingga nanti dia memecah lipid-lipidnya dan membuat untuk luas permukaannya makin lebar dan makin banyak dan memudahkan si enzim-enzim itu untuk memulai prosesnya. Dan lemak ini juga bakal diemulsi oleh protein pada bagian lingual dan juga gastric lipase. Dia itu menghidrolisis 10% dari lipid eh, dari trigliserida menjadi asam amino bebas, asam lemak bebas dan gliserol. Nah, pengosongan lambung yang lambat itu memberikan waktu untuk enzim pankreas mencerna lemak. Lajunya itu bakal dihambat oleh CCK ini. Apa fungsi, guys? Nanti yang eh, trigliserida dibantu oleh lingual juga gastrik juga pankreatik lipase menjadi monogliserida dan juga asam lemak. Kalau yang kolesterol ester itu oleh kolesterol ester hidrolase menjadi kolesterol dan juga fatty acid. Kalau fosfolipid dengan bantuan fosfolipase A2 menjadi lisolecitin juga fatty acid. Terus diingat-ingat guys, digestion of lipidnya. Kemudian kita pindah ke usus halus. Dan di usus halus ini, oh tadi kita bahas. Oke, di usus halus ini penjalanan lipidnya paling banyak. Garam empedu yang disaksikan oleh usus halus bersama dengan lisolecitin itu fungsinya untuk mengemosi lipid itu. Nah, emosi ini gunanya buat apa? Membuatnya menjadi small droplet yang terdispersi. Makanya nanti surface areanya makin lebih besar dan enzimnya itu bakal lebih bagus untuk bekerja. Tadi yang aku bilang di atas ini, TET, itu eh, sama ada pankreatik lipase, kolesterol ester hidrosilase, dan juga fosfolipase A. Itu yang bakal membantu. Pertama, dia bakal disekresi dalam bentuk aktif, terus dia bakal menghidrolisis tadi ya, trigliserida menjadi satu monogliserida dan juga dua asam lemak. Terus kalau yang kolesterol ester hidrosilase tadi dia sekresi dalam bentuk aktif juga, dia menghidrolisis kolesterol ester menjadi kolesterol bebas, juga asam lemak. Ntar kolesterol nanti eh, ya ester gliserida menjadi gliserol juga. Kemudian untuk fosfolipase A dia disekresi dalam bentuk inaktif dan nanti diaktifkan oleh si tripsin. Tadi kan tripsin dia mengaktifkan seluruhnya. Kemudian dia bakalan menghidrolisis fosfolipid menjadi isolaktin dan juga asam lemak. Pokoknya nih gambar-gambar ini yang suka hafalin guys. Kalau bisa sekarang nih kayak di capture dulu sama mata kalian. Kemudian untuk produk dari lipid, contohnya seperti kolesterol, monogliserida, lisolaktin, juga asam lemak, bebas yang tidak water soluble itu bakal bercampur, bakal gabung menjadi misel. Kecuali gliserol, karena gliserol itu sudah water soluble. Nah, si misel ini pada bagian dalamnya itu terdiri dari lipid yang hidrofobik. Kemudian kalau bagian luarnya itu si garam empedu. Karena garam empedu sendiri itu dia sifatnya amfifatik. Ada bagian yang water soluble, ada juga yang bagiannya lipid soluble. Kemudian nanti misel ini bakal difusi ke apical membrane brush border gini. Kemudian dia banyak terserap di bagian mid jejunum. Sedangkan kalau garam empedunya bakal tertinggal dan terabsorpsi di ileum. Jadi ntar dia bakal kayak si bel kan dia melindungi kan, terus dia bakal melupas sendiri, terus dia bakal masuk si yang tengah-tengahnya itu ke bagian mid jejunum. Kemudian ini ada reesterifikasi dengan asam lemak bebas di apa namanya smooth SER membentuk original lipid. Kemudian pada bagian selnya dia dibungkus oleh kilomikron. Kilomikron ini, oke jadi gini gini. Jadi si misal ini kan tadi dibungkus oleh si bile salt. Terus tengah-tengahnya ini ada lipid-lipidnya. Ntar dia bakal kena ke apical membrane ke border, terus dia bakal eh, keluar nih si yang bile salt ini. Terus dia bakal masuk yang tengah-tengahnya ke mesogenum. Sehingga empedunya bakal tertinggal dan terabsorpsi nanti di ileum. Nah, kalau udah masuk, kan dia ada kolesterol, ada ya MG apa ini? Terus ada free fatty acid. Nah, si free fatty acid ini bakal teresterifikasi lagi sehingga nanti dia bakal menghasilkan si
original lipid yang ini. Original lipid yang kolesterol, trigliserida, dan fosfolipid. Kemudian nanti pada bagian sel, dia bakal dibungkus oleh namanya kilomikron. Ukurannya tuh 1000 ampere, 1000 A gitu. Yang pada bagian luarnya itu ada 80% fosfolipid dan 20% apa protein B. Kalau bagian tengah-tengahnya dia ada kolesterol yang ester dan juga ada trigliserida. Ingat ya, tengah ini, luar ini. Kemudian kilomikron ini bakal asositosis jadi badan Golgi karena dia terlalu besar untuk ke kapiler, jadi dia bakal ke limfatik terlebih dahulu. Nanti dia ke limfatik, ke ductus suraticus, baru dia bisa masuk ke sirkulasi darah. Jadi nggak bisa langsung ke darah. Oke, itu untuk yang lipid. Kemudian untuk yang vitamin. Vitamin ini nanti bakal kita bisa menjadi yang water soluble dan juga fat soluble. Vitamin ini tuh nggak bisa kita sengaja dalam tubuh sendiri sehingga kita membutuhkannya dari luar dan cuma dalam jumlah kecil doang. Nah, kalau yang pertama, kalau yang larut lemak itu ada vitamin namanya ADEK, AD gitu. Dia bakal diabsorpsi dengan cara yang mirip lipid karena dia kan tadi eh, lemak kan, not water soluble atau fat soluble. Di lumen intestinal nanti dia bakal jadi misel, terus ada cortical membran dan intestine, terus dia berdifusi jadi bisa ke kilomikron, ke limfatik juga circulation. Jadi mostly yang vitamin larut lemak ini dia sama kayak yang lipid ini. Tapi kalau yang vitamin larut air kayak B1, B2, B6, B12, vitamin C, asam folat, nikotinic acid, pantothenic acid itu bakal diabsorpsi dengan bantuan NA-dependent transport pada usus halus. Kecuali untuk B12. Karena B12 ini spesial dikit ya. B12 ini atau kobalamin, dia membutuhkan namanya intrinsic factor. Dan ada beberapa stepnya. Yang pertama, B12 ini keluar dari makanan, karena tadi ada pepsin lambung, dia keluar. Kemudian yang free B12 ini bakal gabung ke air protein dari salivary juice. Di duodenum, dia ada pancreatic protease yang bakal mendegradasi air protein, sehingga nanti B12 ini ditransfer bebas dan dia bakal ditransfer ke intrinsic factor. Jadi resisten dari degradasi oleh pancreatic protease dan pergi ke ileum untuk diabsorpsi. Sehingga kalau nggak ada intensive factor, dia bakal kegagalan dari absorpsi vitamin 12. Maka tadi aku bilang dia bakal jadi anemia yang jenisnya perniciosus. Pernicious ya. Kalau kayak gitu gimana? Dia butuh namanya injeksi vitamin B12 langsung. Itu kalau orang-orang yang gastroktomi atau dia gasternya dipotong kayak gitu. Kemudian untuk kalsium, kalsium ini gampang sih. Untuk di untuk kalsium bisa diabsorpsi, dia butuh banget dan bergantung banget sama namanya vitamin D. Yang jenisnya 1,25 dihidroksikolkalsiferol. Nah, vitamin D dependent CA2 binding protein atau kal binding D23 di sel epitel intestinal. Itu yang membantu dia untuk diabsorpsi. Nah, kalau dia ada defisiensi vitamin D atau kegagalan mengubah vitamin D menjadi 1,25 dihidroksikalsiferol, nanti bakal mempengaruhi kalau pada anak-anak jadinya riketsia, kalau bagian dewasa jadinya osteomalacia. Jadi vitamin D ini banyak banget ya, ada jenis-jenisnya. Ada yang 25, ada yang 1,25. Itu kan harus ingat gimana sih caranya dia dibuat. Oke, dari intake, kita dari ke liver, kalau dari keluar dari liver terhepar dia bakal menjadi yang 25 ini. Kok terus dia ke kidney kan ke ginjal. Kalau dari ginjal keluar baru dia jadi si 1,25 dihidroksikolekasiferol. Kemudian iron atau Fe. Dia tuh bakal diabsorpsi lewat apical membrane intestine dalam bentuk yang free iron atau Fe2+. Atau juga dalam bentuk hem iron dalam hemoglobulin atau myoglobulin. Nanti iron ini bakal dicerna oleh enzim lisosomal menjadi tadi yang free iron. Kemudian dia bakal berikatan sama apa protein, terus dia bakal ditransport ke basolateral membrane dan nanti ke sirkulasi. Ini ya, basolateral tuh yang dekat sama darah, kalau apical tuh dekat sama lumen.
Ingat. Kemudian di sirkulasi tadi, dia bakal berikatan sama beta globulin atau transferin. Nanti bakal ditransport dari usus halus ke bagian hepar. Terus nanti bagian hepar dia bakal keluar lagi dan ke bone marrow dan keluar membentuk hemoglobin lagi. Oke, berarti dia bakal muter-muter terus air ini. Kemudian kita bahas untuk bab intestinal fluid dan juga electrolyte transport. Nah, biasanya volume cairan yang bisa diabsorpsi oleh tubuh kita tuh ada 9 liter, guys. Nah, 9 liternya apa aja? Yang dari small intestine, pancreatic juice, dan juga bile, gastric juice, saliva, dan juga dari makanan. Nah, tapi bisa yang keluar bersama fasat itu 1 sampai 200 ml di sini. Jadi yang kita bisa makan, misalnya ada diabsorpsi itu nanti di bagian small intestine dan juga di kolon, terus gak semuanya bakal diserap ya. Itu ada bagian-bagian yang keluar, itu yang 1 sampai 200 ml itu ke feses. Kemudian di sini aku bagi untuk yang bagian intestinal absorption menjadi 3, yaitu pada bagian duodenum, ileum, dan yang terakhir bagian kolon. Nah, bedanya apa sih, Kak? Kalau di bagian duodenum ini atau di bagian usus halus agak awal-awal, dia tuh banyak banget untuk mengabsorpsi dari natrium. Kenapa? Karena banyak banget ini ada yang transportnya, ada Na amino acid cotransport, Na monosakarida cotransport, NAH exchange, dan juga NAK ATPase. Nih, sama kayak tadi ya, pokoknya dari CO2 plus H2O ini bergabung menggunakan karbonik anhidrase menjadi H2CO3, nanti dia bakal bisa jadi H plus dan juga HCO3. Nanti H ini bakal keluar menggunakan eh, sama si NH NAH exchange, terus yang HCO3 ini bakal keluar dengan si HCO3 yang langsung ini berarti absorpsi. Ini bakal membantunya doang. Kemudian kalau dan fungsinya itu mostly untuk absorpsi si NaHCO3. Kemudian kalau yang di ileum itu mesti sama kayak di genom, tapi dia ketambahan kayak Cl HCO3 exchange dan juga nanti HCO3 yang di sini itu bakal diubah menjadi Cl transporter. Jadi dia mostly itu mengabsorpsi NaCl. Dan HCO3 ini kemana? Dia bakal keluar, guys. Bakal keluar ke lumen. Jadi nggak keserap, digantiin kan? Tuh. Dia bakal keluar ke lumen, terus nanti Cl-nya masuk dan Cl-nya keserap. Itu yang membedakannya. Terus kalau yang di bagian kolon gimana? Kalau di bagian kolon ini, itu mirip banget sama di sel tubul dan juga di ginjal itu collecting duct, itu collecting tikus. Ini ada namanya NAK channel yang bakal diinduksi oleh aldosteron. Pada orang diare, pergerakan usus kan makin cepat ya, sehingga nanti sekresi kalian naik. Bakal banyak yang dia keluarin, sehingga nanti jadinya hipokalemia. Ya, pokoknya di bagian kolon ini banyak banget bantu sama si aldosteron, NAK channel. Terus, apa nih? Kalau kan yang absorption ya. Kalau di bagian sekresi gimana? Kalau bagian sekresi ini, dia itu sel epitel dari kripta bakal menyekresi cairan dan juga elektrolit. Pada bagian apikal itu ada Cl channel. Ini doang. Kalau yang basolateral, yang bagian sini, ada NAK-ATPase, terus ada NAK2Cl cotransport. Nah, nanti kan keserap semua nih ke darah. NAK dan juga Cl dari sirkulasi. Iya benar. Dari sirkulasi ke sel keserap kan. Terus Cl nanti kemudian bakalan difus atau berpindah dari selnya ke lumen, bakal keluar yang ini. Kemudian nanti Na yang berada di bagian intersel ini bakalan ikut sel, bahkan ikut Cl secara pasif juga. Karena NaCl keluar, nanti H2O-nya juga ikut keluar. Kemudian untuk yang Cl ini sebenarnya tuh biasanya tuh tutup, guys. Biasanya dia close. Tapi bakal kebuka jika adanya respon terhadap hormon dan juga neurotransmitter di basolateral membrane.
kalau ada hormon-hormon yang merangsang itu dia bakal membuat si CL ini bakalan bakalan keluar, bakalan kebuka dan bisa mengeluarkan si CL. Kalau bagian basolateral reseptor ada adenyl siklase dan ada CMP ini. Terus, oh nih, pada penyakit kolera, adenyl siklasenya ini distimulasi itu maksimal banget, kayak terus-terusan. Sehingga banyak banget eh, yang disekresi dan mengakibatkan adanya diare. Kan dia juga ikut H2O-nya ikut keluar, NaCl-nya keluar, sehingga dia bakal jadi diare kalau kebanyakan. Nah, kita bahas ke diare-diarenya. Diare ini tuh kehilangan cairan ekstraseluler. Kemudian dia mengakibatkan berkurangnya volume cairan ekstraseluler dan berkurangnya volume intravaskular. Sehingga dia juga bakal menurunkan tekanan dari arterial. Nah, karena dia mengaruhi ke tekanan seperti itu, maka ada ini namanya mekanisme baroreseptor dan sistem renin-angiotensin 2 aldosteron itu bakal bekerja untuk bisa mengembalikan tekanan darahnya jadi normal. Namun, eh, mekanisme ini tuh bakal percuma aja kalau volumenya yang keluar itu terlalu banyak dan besar terus cepat. Terus ini ada tipe-tipe dari diare. Tipe-tipe diare itu ada 3. Yang pertama, ada decreased surface area untuk absorpsi, kekurangan area untuk absorpsi, dan juga ada osmotic diare dan secretory diare. Bedanya apa sih? Kalau pertama tadi itu, yang decreased surface area itu karena misalnya gara-gara ada infeksi atau inflamasi di usus halus, sehingga kan dia nggak permukaan itu nggak berfungsi untuk absorpsi kan, karena dia lagi sakit gitu. Kemudian ada asmatik diare. Ini gara-gara zat terlalu yang tidak dapat terserap di rumen. Jadi terlalu banyak gitu. Contohnya apa ada lactose defisiensi. Laktosa tidak dapat diubah untuk diserap dan tidak dapat tidak dapat diserap. Sehingga nanti dia mau jadi asmatik diare. Kalau sekretari diare gimana? Itu gara-gara ketidakmampuan dalam absorpsi cairan di intestinal dan juga terlalu banyak yang disekresi. Jadi nggak bisa absorpsi dan kebanyakan yang disekresi. Contohnya pada penyakit tadi tuh yang kolera ataupun pada E. coli. Nah, untuk mengatasi diare ini ada caranya itu dengan pemberian larutan rehidrasi oral. Ini untuk pengobatan penyakit diare di seluruh dunia, itu mengandung dari glukosa, natrium, klorida, dan bikarbonat yang merangsang penyerapan oleh usus halus yaitu pada Na-glukosa kontransport. Sehingga nanti dia bakal mengimbangi dari sekresi cairan dan antara secara besar-besaran. Oke. Hmm. Oke, ini kita masuk ke yang wow, cepet banget ya. Kita masuk ke liver fisiologi. Liver fisiologi ini sebenarnya nggak terlalu banyak dibahas pada Costanzo ya, cuma dikit doang. Yaitu fungsinya itu untuk mensintesis dan juga untuk sekresi bile acid. Kemudian untuk memproduksi dan juga mengekspresi bilirubin. Kemudian untuk metabolisme nutrisi seperti karbohidrat, protein, dan juga lemak. Dan terakhir untuk mendetoksifikasi dan juga ekstraksi produk-produk yang waste, yang sisa. Oke, kita bahas ke fungsi pertama. Itu ada sintesis dan juga sekresi bile acid. Yang dimana bile acid ini disintesis oleh kolesterol, oleh hepatosit, terus juga nanti dia bakalan disimpan ke kantong empedu, ke bile, dan bakal dipekatkan. Nanti kalau udah gitu, kalau udah siap dia bakal disekresi ke intestin. Kalau eh, dan bile acid ini bisa kembali dari ileum juga ke hepar melalui si enterohepatic circulation. Bukan nanti kalau ada eh, apa namanya aliran-aliran balik ke hepar itu namanya si enterohepatic circulation. Dan gunanya apa sih bile acid ini? Ya gunanya untuk mencerna dan juga mengabsorpsi lemak. Kemudian fungsi kedua itu ada produksi dan ekstraksi dari bilirubin atau sintesis dan ekstraksi bilirubin. Yang pertama, Hb atau hemoglobin itu yang terdegradasi itu ada produk sampingannya berupa biliverdin. Ingat, biliverdin warnanya hijau. Kemudian biliverdin ini bakal diubah menjadi bilirubin yang warnanya kuning. Kemudian nanti eh, dia bakal berikatan sama yang namanya albumin terus dibawa ke hepar.
Nanti di sana bakal ada konjugasi dengan asam glukuronat oleh enzim UDP glukuronil transferase. Nah, enzim UDP glucuronil transferase ini sebenarnya udah diproduksi dari kita bayi ya guys. Tapi seringkali itu apa namanya terlambat gitu. Jadi pada bayi baru lahir tuh emang wajar-wajar aja kalau tubuhnya tuh kuning. Gara-gara si enzim UDP glucuronil transferasenya ini tuh masih sedikit yang tersintesis. Kemudian tadi bilirubin yang udah terkonjugasi itu kan jadi larut air ya. Itu yang larut air itu bakal disekresi juga, dia bakal diekskresi dibuang melalui urin. Nanti sisanya bakal ke empedu. Nah, kalau ke empedu nanti dia ke usus halus, usus halus dan ke feses gitu. Nah, kalau di usus besar, dia bakalan didekonjugasi oleh enzim bakteri menjadi urobilinogen. Nanti urobilinogen ini ada beberapa yang diserap kembali ke hepar dan sisanya juga bakal menjadi urobilin. Jadi urobilinogen, urobilin. Nanti urobilin ini bakal menjadi serkobilin, yaitu pewarna cepat pada feses. Ya ingat urutannya. Biliverdin, bilirubin. Biliverdin kuning, biliverdin hijau, balik. Biliverdin hijau, bilirubin kuning, terus dikonjugasi, terus menjadi urobilinogen, menjadi urobilin, dan sterkobilin. Gampang sebenarnya guys, semangat guys. Ini untuk gambar-gambarnya. Yang bisa kayak lebih gampang kita lihatnya dari ya ada sel, set, sama tadi udah. Yang di sini dia dikonjugasi, konjugasi, sini 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 sini. Oke. Mungkin ada beberapa masalah guys ya kayak eh, kegagalan dalam kayak gini tuh dia bakal menjadi jaundice atau antara kuning yang sering terlihat oleh sklera terlebih dahulu. Itu nanti ada yang prehepatik, hepatik sama poshepatik. Kalau prehepatik berarti dia gangguan pada si darah-darahnya. Kalau dia yang di hepatik, dia berarti masalahnya pada si heparnya, mungkin dari ininya. Kan kalau yang poshepatik berarti masalah pada si sini-sininya nanti ada bloknya sendiri. Oke, fungsi ketiga itu ada metabolisme nutrisi. Nutrisi itu dia ada karbohidrat, protein, juga lipid kan ya. Nah, kalau karbohidrat ini dia tuh membantu banget pada gluconeogenesis. Dia juga untuk penyimpanan glukosa disimpan sebagai glikogen. Nanti eh, bakal diubah lagi menjadi glukos ke darah bila kita butuhin. Setelah hipoglikemi dia bakal membantu gitu. Kemudian untuk protein ini sintesis asam amino yang esensial dan memodifikasi asam amino itu dia bakal masuk ke jalur biosintetik karbohidrat, membantu gitu. Kemudian dia sintesis protein plasma yaitu contohnya ada albumin dan juga ada clotting factor. Kemudian dia bakalan mengubah amonia atau produk sisa dari katabolisme protein menjadi urea. Nanti ureanya bakal keluar melalui urin. Nah, kalau yang lipid, lemak, dia bakal membantu dalam oksidasi asam lemak dan mensintesis lipoprotein, kolesterol, dan fosfolipid. Nanti kolesterol itu bakal menjadi bile acid. Nanti bakal membantu lagi ke sananya, bakal membantu pencernaan dan juga penyerapan dari lipid itu sendiri. Nah, fungsi terakhirnya yaitu ada detoksifikasi. Kok ngeblur ya? Oke dah. Detoksifikasi. Hepar itu fungsi kan untuk melindungi jadi kayak racun-racun, obat-obatan gitu kan biasanya. Nanti zat yang masuk lewat sirkulasi porta itu bakal eh, mengalami metabolisme das pertama. Sehingga nanti memastikan tidak ada yang berhasil masuk ke sirkulasi. Kayak yang nggak benar-benar bakal masuk ke sirkulasi itu bakal di stop dulu di sini. Kemudian nanti ada enzim hepar, dia bakal memodifikasi racun eksogen dan juga endogen menjadi larut air. Sehingga kalau dia larut air, dia bakal mudah diekspresi melalui empedu ataupun melalui urin. Nah, koreksi fase pertama ini bakal dikatalisis oleh namanya enzim Stockholm P450. Kalau yang ngasih dua, bakal mengkonjugasi dengan glukuronida sulfat, asam amino, dan juga glutathione. Pokoknya itu bakal membantu dalam proses detoksifikasi ini. Wow, selesai guys. Oke, selesai. Oh, kan bener. Oke, mungkin itu dari aku. Kalau ada yang mau tanyakan, boleh guys.
dari sekresi, absorpsi, fluid transport, dan juga si limfofisiologi. Udah. Oh, oke nanya ya. Fir mau nanya, biasanya bayi kalau kuning jemur. Nah, apakah ada hubungannya sama enzim UDP glucuronidase transferase? Oke, jadi aku udah sedikit mention tadi ya mana ya? Ini ya. Hmm, kan aku kan sebenarnya untuk oke. Tadi kan untuk yang bayi itu aku bilang kalau UDP glucuronidase ini itu pada anak bayi itu sudah diproduksi tapi dalam jumlah yang kecil sehingga dia bakal menghambat bakal mengurangi kecepatannya dalam memproses si bilirubin. Makanya anak bayi-bayi itu kuning. Tapi kalau dia dijemur itu pengaruhnya apakah ke UDP-nya apa tidak ya? Nah, itu kayak enggak deh. Tapi lebih ke sini nggak sih? Hah? Ya. Setahu aku kalau yang matahari-matahari itu lebih bantu untuk vitamin D-nya. Iya sih. Oke, nanti coba aku cek-cek lagi ya. Apakah dia mempengaruhi untuk yang ke UDP-nya, apakah cuma yang di vitamin D-nya itu. Tahu kalau anak kecil, anak bayi yang masih awal-awal tuh kerja kuning, so aku dikasihin sinar ultra sesuatu nggak sih? Hmm. Oke, ada lagi guys. Oh, udah ada kuisnya ya? Udah dikirim. Oke, selamat mengerjakan kuis. Nah, iya benar kata Emil. Iya, biasanya kasih sinar ultra UV. Mm. Lebih ke sini sih menurutku. Kok jemur-jemur tuh mungkin membantu dalam vitamin D-nya lebih kuat dan ya membantu dalam penyerapan-penyerapan segala macamnya. Lagi guys, ini kita sampai 11.22 kata Rizky. Oh, pengerjaan ini kata. Ini sebenarnya kalau kalian mendengarkan yang tadi, buat kuis-kuis itu gampang kalau kalian mendengarkan. Kok nggak boleh kasih lihat ini nggak sih? Itu kan ada jawabannya nanti. Oke, sambil menunggu mengerjakan kuis, ada yang mau tanya lagi kah?
Ya. Oke, Oh, kalau misalnya oke. udah nggak ada yang ditanyain lagi, mungkin bisa dicukupkan ya. Oke, sebelum mengakhiri pada